penyakit primer dan kronis, yang perkembangan dan manifestasinya dipengaruhi oleh faktor genetik, psikologis, dan lingkungan. Adiksi alkohol dipandang sebagai suatu penyakit yang terdiri atas obsesi untuk minum alkohol dan dorongan untuk terus minum sekali seorang mencoba minum. Klasifikasi alkohol. Ada 3 klasifikasi alkohol. Yang pertama, minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 1-5%. Yang kedua, minuman beralkohol dengan golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% sampai dengan 20%. Yang ketiga adalah minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20% sampai 50%. Dampak negatif dari adiksi alkohol terhadap kesehatan. Menurut Kemenkes RI 2020, dampak negatif dari adiksi alkohol adalah menyebabkan kerusakan saraf, menyebabkan gangguan jantung, mengganggu sistem metabolik tubuh, menurunkan kecerdasan, menyebabkan kenaikan berat badan, mengganggu fungsi hati, menyebabkan tekanan darah tinggi, menyebabkan ketidaknyamanan dalam tubuh, dan memperpendek usia seseorang. Patofisiologi intoksikasi alkohol adalah intoksikasi patologik yang berupa kondisi kontroversial yang tidak biasa terjadi berupa agresif nyata dan labilitas emosi. Intoksikasi akut dapat meniru skizofrenia, nausea, depresi, histeria, dan lain sebagainya. Pada tahun 2016, total konsumsi di seluruh dunia setara dengan 6,4 liter alkohol murni per orang berusia 15 tahun ke atas. Lebih dari 3 juta orang meninggal akibat penggunaan alkohol berbahaya pada tahun 2016. Ini mewakili 1 dari 20 kematian. Secara keseluruhan, penggunaan alkohol yang berbahaya menyebabkan lebih dari 5% beban penyakit global. Secara global diperkirakan 237 juta pria dan 46 juta wanita menderita gangguan penggunaan alkohol dengan prevalensi tertinggi di antara pria dan wanita, yaitu di wilayah Eropa dan di wilayah Amerika. Gangguan penggunaan alkohol lebih umum di negara-negara berpenghasilan tinggi. Nah, secara nasional, Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan konsumsi alkohol tertinggi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2018. Sedangkan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan konsumsi alkohol berlebih pada tahun 2018. Lagi-lagi isi paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah bermasalah. Kini giliran minuman keras atau miras yang masuk dalam daftar barang yang akan dilonggarkan pendistribusiannya. Dari analisis ekonomi, banyak sisi negatif yang ditimbulkan ketika konsumsi alkohol naik, apalagi jika melihat latar belakang Indonesia yang merupakan negara dengan komunitas muslim terbesar di dunia. Dampak alkohol secara lingkungan maupun sosial selama ini menjadi penyebab beberapa tindakan kriminal karena pengaruhnya yang menurunkan tingkat kesadaran. Maka tidak heran banyak bibit-bibit anak Indonesia yang rusak karena kecanduan alkohol. Selanjutnya terdampak juga terhadap perilaku dan sosialisme anak tersebut. Konsumsi alkohol bisa merupakan depresan yang menekan kinerja sistem syaraf pusat keresahan sosial. Pada akhirnya, perilaku seseorang menjadi tidak terkontrol, belum lagi efek jangka panjang yang akan ditimbulkan oleh alkohol tersebut. Determinan sosial kesehatan terkait adiksi alkohol. Yang pertama, prestik. Saat ini telah muncul anggapan bahwa dengan mengkonsumsi minuman beralkohol, maka nilai dan derajat seseorang dalam lingkungan sosialnya dapat meningkat. Yang kedua, lifestyle. Pengonsumsian alkohol yang marak di Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup atau lifestyle bukanlah faktor yang berdiri sendiri, melainkan faktor dengan bentuk perubahan yang mensyaratkan korak kolektif, dan biasanya perubahan lifestyle ini muncul melalui pengaruh pergaulan. Yang ketiga, sistem norma. Norma sosial baik itu merupakan nilai keluarga ataupun nilai masyarakat, sering berpengaruh pada masalah penyalahgunaan alkohol. Karakter dan nilai individu dibentuk melalui proses adopsi nilai keluarga dan nilai masyarakat. Norma sosial ini memiliki dimensi etis dengan konsekuensi yang tidak mengikat dan sering digunakan sebagai mekanisme kontrol terhadap perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Adiksi alkohol tentu saja dapat dicegah atau diintervensi. Dengan yang pertama adalah menjauhkan diri kita dari beban kerja yang tinggi atau stres yang tinggi. Dengan menjauhkan diri dengan beban kerja yang tinggi, kita dapat mencegah adiksi alkohol karena faktor utama adiksi alkohol pada saat ini adalah dengan jumlah atau tingkat beban kerja yang tinggi yang membuat kita stres.
Dan yang kedua adalah melakukan hal-hal positif di sela-sela pekerjaan atau kegiatan kita. Yang ketiga, kita dapat melakukan olahraga secara teratur dan rutin dan terjadwal sehingga dapat menjauhkan diri kita dengan alkohol. Dan yang keempat, yang penting juga adalah menjauhkan diri dengan pergaulan-pergaulan yang membawa kita untuk dapat meminum alkohol secara berlebihan dan membuat kita adiksi terhadap alkohol. Dan untuk penanganan alkohol yang pertama adalah dengan cara konseling, di mana konseling ini kita dapat melakukan secara teratur dan dapat mendapat jalan keluar. Dan yang kedua, detoksifikasi. Yang ketiga adalah penanganan obat-obatan jika diperlukan dari resep dokter atau psikiater yang telah diberikan. Yang keempat adalah rehabilitasi di rumah atau mengisolasikan diri di rumah. Itu dia pencegahan dan penanganan alkohol.